Nah, dari sasis itulah timeline dari motor ini, build plan-nya semuanya jadi berantakan. Ini bisa menjadi vlog yang menjawab semua pertanyaan dari netizen yang dari setahun lalu nanyain progres motornya Roy Ricardo. Cakep banget cuy. Balik lagi di channel Tank Katros, yoy. Episode kali ini vlognya gue bikin santai kali ya. Karena di episode kali ini bisa menjadi vlog yang menjawab semua pertanyaan dari netizen yang dari setahun lalu nanyain progres motornya Roy Ricardo. Oke, jadi sebenarnya motornya dari yang gue update videonya ya, terakhir itu kan mesinnya udah diberesin sama Om Binky di Biker Station. Sebenarnya mesinnya mulai dari situ nggak ada masalah cuy. Permasalahan mulai di bagian sasisnya. Yang ternyata gue kemarin bikin motor itu nggak bisa lagi pakai sasis bawaan yang sebelumnya, tapi harus bikin baru. Nah, dari sasis itulah timeline dari motor ini, build plan-nya semuanya jadi berantakan. Sebenarnya motornya bukan nggak dikerjain, tetap dikerjain, tapi progresnya itu lambat banget cuy. Karena ini project Thank You, yang semua biayanya itu gua tanggung atau Katros tanggung, jadi gua harus bikin build plan atau timeline baru juga cuy. Jadi setelah kemarin progresnya itu melambat ya, sekarang gua udah mulai gaspol lagi nih cuy. Dan sekarang bentuk keseluruhan motornya udah mulai kelihatan. Seperti apa? Langsung aja kita ke belakang, kita ngelihat progres hasil sementara dari progres yang masih berjalan ya dari motornya Roy Ricardo di Honda Steed. Let's go. Oke guys, sekarang kita masuk di workshopnya Katros Garage. Dan seperti kalian lihat, ini udah ada beberapa motor yang kita lagi kerjain ya. Sebelum kita masukkan ke motor Roy. Di sini ada Grand Series yang kemarin kita jual motornya di IMS dan udah sold out. Ini masih motor master. Ini yang warna kuning ini emang nggak dijual ya guys. Terus di sini ada Honda CB juga yang lumayan lama. Ini kita kerjain karena mesinnya bermasalah. Dan sekarang udah baru bener nih mesinnya, motor udah bisa hidup. Kita lagi rakit lagi. Terus ada Vespa dari Project Thank You juga. Terus ada motor listrik, ada Triumph, ada XXR, dan ada Honda Tiger di paling belakang sana. Terus di bagian bodywork, nah, ngapain lo? Nah, ketahuan kan? Gabut? Nah. Di bagian bodywork ini lagi ada dua motor yang kita kerjain. Pertama itu ada Ruby, Kaisar Ruby. Yang tadinya bentuknya cruiser gitu ya, dijadiin tracker. Terus ini juga ada SXR yang modif tipis-tipis, minta dibikinin single seat juga. Ya, kurang lebih itu dari motor-motor Katros di bagian bodywork dan perakitan yang lagi kita kerjain. Dan kalau kita ngomongin motor Roy, ini dia cuy. Honda Steed 400 Roy Ricardo. Yap. Jadi inilah motornya ya, udah sekitar 80% karena ada beberapa bagian body-body yang sebenarnya udah jadi tapi belum sempat dipasang. Ini kita lagi setup roda-roda karena kemarin itu kita ganti tromolnya cuy. Nah, kalau kalian lihat di bagian velg depan ini gue udah pasangin ring 18 pakai velg aftermarket juga dan dipakein velg jari-jari. Kalau yang sebelumnya itu kan pakai velg palang 3 ya kan, punya Honda Tiger tuh. Kalau kita ngerubah dari model palang ke velg jari-jari ini otomatis kita harus cariin atau bikinin tromol baru lagi. Nah, ini udah kita setup, disc brake juga udah kepasang. Bosing-bosing kalau yang depan ini udah beres semua. Oh ya, by the way, bannya ini gue pakai ukuran ring 18, ukurannya 400 ring 18. Gue pilih yang depan ini bannya itu batikannya salur gitu ya, biar kelihatan ya ala-ala chopper lah. Untuk suspensi depannya kalau kalian lihat ini masih pakai bawaan yang sebelumnya. Mungkin ini salah satu parts di motor ini yang masih bisa dipakai dari versi sebelumnya ya, yaitu shock breaker depan. Ini tipe upside down aftermarket, cuman kemarin ini sempat kita repaint ulang. Warnanya sih sebenarnya tetap hitam, cuman udah baret-baret, jadi kita cat ulang lagi cuy. Untuk suspensi depan nih kemarin di kolom komen banyak banget yang katanya ganti springer atau ganti girder atau ganti apalah gitu yang lebih klasik gitu ya. Iya, balik lagi sih menurut gua karena ini project Thank You, semua biayanya ditanggung sama Katros, jadi gua coba manfaatin barang-barang yang menurut gua masih bisa atau layak dipakai. Ya, lebih kurangnya kalau misalnya ada beberapa bagian yang nanti kurang serk atau gimana, di kemudian hari bisa di-upgrade lagi sendiri dengan biaya pribadi tentunya kan gitu ya kan. Jadi kita usahain dulu yang kita bisa maksimalkan di motor atau part-parts yang bisa kita maksimalkan dari motor versi sebelumnya. Itu suspensi depan. Terus di atas suspensi ini gue udah pasangin racer baru ya. Racernya kita bikin sedikit agak mundur dan lebih tinggi dikit supaya posisi tangannya si Roy nanti nggak terlalu rendah. Dia kan pengen kayaknya stangnya pakai ala-ala app hanger gitu ya. Jadi kita bikin tinggi, stangnya juga udah kepasang dan ini lumayan tinggi juga nih. Sedada gua cuy ya. Seatas dada gua nih posisi stangnya. Ini kan lagi di jack stand.
Terus mundur ke belakang, dari keseluruhan motor, bagian sasis udah kita cat juga, kita repaint. Sebenarnya simpel aja sih, warnanya hitam. Kenapa warnanya hitam bang? Kenapa nggak di airbrush? Kenapa nggak diwarnain? Balik lagi, kayak menurut gua, kalau untuk bagian sasis ini, kayaknya gue pilih yang warnanya netral aja. Jadi takutnya kalau misalnya gue bikin berwarna, misalnya warna kuning atau warna ungu, kayak chopper gue gitu kan, atau warna apa, takutnya si Roy nggak serak gitu kan. Tapi kalau hitam sih harusnya aman aja ya. Nggak ada yang nggak suka kan dengan warna sasis motor warna hitam gitu ya kan. Sasis ini kita bikin baru ya. Ini dari nol. Bagian komstirnya kita bikin... Komstir baru nggak sih? Baru ya? Oh, komstir bawaan yang lama. Komstir bawaan yang lama, terus yang bagian depan ini biasanya baru semua nih. Cuma komstir doang kita pakai. Supaya kita nggak ganti, nggak mesti ngebubut bikin buat segitiga atas bawah lagi kan. Jadi komstir lama kita pakai. Udah, sasis yang depan sini sampai ke bawah, bagian atas ini, top tube-nya, ke belakang, subframe-nya itu udah bikin baru semua cuy. Tapi ergonominya ini kita masih ngikutin yang lama. Jadi kalau misalnya tinggi rodanya, terus posisi sok depannya itu kita masih ngikutin yang lama, cuman kita bikin sedikit jadi lebih panjang aja, sekitar 5 cm atau 10 cm ya. Kalau nggak salah 5 cm deh. 5 cm wheelbase-nya yang belakang ini rodanya lebih mundur dibandingin kalau pakai sasis yang standar. Kalau sasis standar, by the way, dia kayak gini ya bentuknya. Nah, ada swing armnya di belakang. Ini karena udah chopper, jadi rigid gitu kan. Terus kita ke bawah sasis nih, di dalam sasis ada mesin. Mesin ini juga udah kita repaint dan lagi-lagi biar netral, gue pilih yang warnanya hitam. Cuman di sini finishingnya gue pilih yang teksturnya semi doff, hitam semi doff biar kelihatan gahar gitu ya. Tapi ini karena baru banget dicat dan baru banget dinaikin, jadi baut-bautnya masih ikut kecat juga warna hitam. Mungkin nanti bakal di chrome juga kali ya, biar detail aksennya tuh kelihatan lebih kontras gitu antara mesin yang warna hitam dan bautnya yang mungkin di chrome gitu kan, lebih kelihatan nggak terlalu polos gitu cuy. Untuk bagian jok, nah ini bagian jok lagi dikerjain sama Satya Seat. Jadi dia ada joknya modelnya nggak nyatu sama sasis, kita pilih yang ada springernya. Kok springer sih? Yang ada pernya. Jadi biar bokongnya si Roy nanti nggak terlalu keras juga ya kan. Mungkin ini chopper pertamanya dia, nanti ketika dipakai harian, apakah dipakai jalan jauh, berasa juga mungkin kan nanti tulang ekornya kekerasan gitu kan. Makanya gua antisipasi dengan menggunakan desain jok yang ada pernya seperti ini. Udah kepasang, coba kita tes. Wah, lumayan keras sih, tapi main lah daripada nggak ada sama sekali ya kan. Dan joknya itu tadi ya lagi dikerjain sama Satya Seat. Gua nggak tahu nih bakal jadi seperti apa, tapi ya kalau Satya Seat kayaknya nggak pernah gagal sih ya bikin jok. Selalu ada aja terobosannya yang aneh-aneh, yang unik-unik gitu kan. Dan untuk joknya gue udah special request ke Satya Seat juga, itu minta dibikinin dia model atau motifnya itu yang inspirasi dari batik karo. Wah, batik karo tuh requestnya si Roy itu ya. Gua nggak tahu jadinya gimana, biarin dia yang pusing deh. Nextnya, kalau kalian lihat dari tengah ke belakang, ada beberapa part juga yang udah kita pasang. Kaki kita udah setup di posisinya, ada di tengah sini cuy. Terus untuk roda belakangnya sendiri, gue pakai ukuran ring 16. Velgnya aftermarket, aluminium, ban itu ukuran 500 ring 16. Nah, ini sama bannya, sama persis ukurannya juga, sama yang gua pakai di motor chopper gua yang warna ungu, ban belakangnya. Nah, tromol kita ganti juga ya. Velg aslinya yang belakang tuh velg palang, jadi otomatis kita ganti juga. Dan ini udah pakai tromol baru. Ini kita set baru pakai tromol Scorpio. Cuman ya mesti ada penyesuaian di bagian disc brake sebelah kanan, sama sebelah kiri ada gearnya. Gearnya minta dibikin lebih keluar. Jadi kita lagi bikinin spisarnya supaya rantainya itu lurus, ya kan, antara gear belakang dan gear depan. Kalau mau asal pasang aja sih sebenarnya bisa ya. Kalau langsung dipasang aja nggak pakai spisar biar cepet jadi, bisa nggak? Bisa aja kan? Cuma kalau lagi belok, lepas rantainya cuy. Ketawain gua sama sebengkel. Masang gear kagak lempeng. Ya kurang lebih itu progresnya yang sekarang masih berjalan. Nextnya, ini dari sini kita masih setup bagian kayak kaki. Yang depan baru beres nih, dudukan kepala babinya. Rem depannya udah pasang, udah set, bosing juga udah kepasang. Nah, sekarang kita lagi mau pasang atau ngeset roda yang belakang dulu. Sama pengeremannya ya, maksud gua. Sama pengeremannya itu kita pasangin spisar, terus kita pasangin bracket baru untuk kepala babinya juga. Karena kan dia ini disc brake depan belakang. Setelah itu semua kepasang, mungkin kita bakal lanjut ke perkabelan bodi. Kalau perkabelan bodinya ini udah beres, berarti motor udah bisa nyala. Bang, tapi ini bodi-bodinya belum ada. Gimana motornya hidup, tapi bodi-bodinya kayak gimana bang? Nah, kita lihat bodi-bodinya. Ya ini dia guys, di samping gua udah ada jajaran body-body yang udah selesai dicat.
ya kan? Karena ini motor chopper, jadi bodi-bodinya nggak terlalu banyak. Bagian yang kita cat tuh ada dari bagian tangki, bagian electrical box, sama bagian spakbor belakang. Spakbor depannya nggak ada ya, karena emang gue pengen motor ini bagian spakbor depan emang dibikin kosong aja. Kayak kalau misalnya ada spakbornya jadi ngurangin estetiknya gitu. Kayak kurang kelihatan gahar gitu kalau ada chopper ada spakbor depannya gitu ya. Menurut gua, ya kan. Untuk warnanya ini gua pilih secara keseluruhan itu warnanya paduan ya, karena kalau kalian lihat ini motifnya dia udah ada warna glitternya. Cakep banget cuy. Warna glitter, terus perpaduan antara warna merah, orange, dan kuning. Jadi turunan, karena dia mainnya gradasi cuy. Dan di bagian tengahnya, ini ada gold leaf. Kita pakai gold leaf yang di tekstur juga nih, di pelintir-pelintir gitu ya. Jadi ada motif bulat-bulat kayak gitu detailnya nih cuy. Dan hasilnya tentu saja bisa sebagus ini karena kenapa? Karena catnya dan finishing pernisnya kita pakai bell coat. Ini ada tulisannya nih di belakang. Bell coat. Nice. By the way, ini tangki nanti bisa menampung sekitar 7-8 liter ya. Kita belum coba sih, karena ini bodi-bodinya baru banget. Jadi, belum kita sempat tes isi berapa liter. Nanti kita lihat, harusnya sih cukup-cukup aja lah kalau untuk pemakaian motor chopper dalam kota gitu kan. Buat Sabtu Minggu kan, nggak dipakai buat harian juga. Dan lanjut lagi, ini ke bagian box electrical. Nice! Box electrical juga senada dengan bagian warna tangkinya ya. Kombinasinya, cuman bentuknya seperti ini. Dan ini dia spakbor belakangnya. Gokil. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan si Roy-nya sih suka ya. Mudah-mudahan dia juga pasti nonton video ini kan. Mungkin ya. Kalaupun misalnya nanti ada bagian-bagian atau motif body ini dia nggak suka gitu. Ya seperti tadi di awal gue bilang ya, karena ini project thank you. Mungkin di kemudian hari si Roy bisa repaint ulang lagi sesuai dengan seleranya dia gitu kan. Mudah-mudahan. Tapi ya masih udah jadi kayak gini nggak suka sih. Ya kan kalau gue sih pribadi ya. Ya sayang aja kalau mesti di repaint gitu. Karena ini kan juga bikinnya cakep banget ini cuy. Nggak gampang nih bikin kayak gini. Mungkin teman-teman painter di sini atau teman-teman yang udah main motor lama pasti tahu nih ngecat glitter kayak gini nih pernisnya habis berapa banyak, prosesnya seperti apa, finishing seperti apa. Karena kalau ngecat glitter gini ya itu nggak bisa kayak ngecat biasa cuy, yang lu cat dasaran, naik pernis, poles, amplas, selesai, kinclong gitu loh. Ini tuh ada proses step-stepnya yang harus diulang berkali-kali, khususnya di bagian finishingnya. Dan stepnya juga beda. Kalau ngecat biasa ya udah tinggal pilih warna, ngecat aja atau di motif gitu kan. Kalau ini dia harus pakai warna candy. Oke, ngapain nih kita? Kita coba pasang kali ya di motornya ya. Tankinya aja. Kalau spakbor, karena sisi barnya belum ada, jadi kita nggak bisa pasang. Kalau electrical box di tengah situ, gue takut lecet. Kayak tanki deh kita coba pasang. Jeng, 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 jeng. Woi, nah tulang kering gue nih. Aduh, ngeri gue jatuh. Nah, gini deh. Nah, ini dia guys. Warnanya. Sengaja bagian bawahnya gue bikin hitam tadi ya. Velg hitam, tromol hitam, disc brake gue hitamin, kalau babi hitam. Kalau ban emang udah warnanya hitam. Terus shock breaker hitam, sasis hitam, mesin hitam. Semua gue hitamin kenapa? Karena gue pengen bagian body-bodinya ini warna glitter nanti pasti terakhirnya itu stand out sendirian gitu. Tanki, joknya, nanti kan dari Satya Seat ada motifnya juga nggak polos banget. Spakbor belakang sama box elektrikalnya kelihatan, nyala sendiri gitu. Makanya bagian bawahnya ini sengaja gue bikin dia warnanya polos aja hitam gitu. Dan untuk pemakaian daily atau mingguan juga sebenarnya aman-aman aja kan. Bukan perawatannya gampang lah gitu. Nggak kayak chrome. Kalau di chrome mungkin lebih bagus lagi. Cuman perawatannya ya gimana. Mesti berapa lama sekali di repoles lagi biar tetap kinclong gitu. Tapi kalau hitam gini ya gampang lah. Lecet-lecet dikit tinggal di sol doang. Mau pakai harian nggak perlu disayang-sayang. Nggak perlu hati-hati banget makanya ya pakai aja. Boxnya kali ya? Boxnya coba dah. Ini boxnya kita ambil. Mana nih? Taruh aja kali sini gua. Ya gold leaf-nya nggak kelihatan ya. Di bagian depan ada gold leaf ya. Sayang banget. Belum bagian belakang kelihatan deh. Ya kurang lebih seperti ini. Menyala, merah, orange, dan kuning. Ya kurang lebih itu yang bisa gue jelasin ya dari progres atau project motornya Roy Ricardo yang kalian nanya-nanya dari kemarin gitu kan. Bang, motornya gimana bang? Motornya gimana? Masih ada nggak? Apa jangan-jangan udah nggak dikerjain apa segala macam? Wah, kabarnya udah simpang siur. Makanya gue bikinin video ini biar kalian bisa keep in touch lagi sama projectnya chopper Honda Steed dari Roy Ricardo ini. Gimana menurut kalian soal project yang sedang berjalan ini? Harusnya sih nggak lama lagi ya. Mungkin sekitar 2 atau 3 minggu lagi motornya bakal bisa hidup. Nanti kita bakal tes jalan dulu apakah ada kendala. Karena ini motor semua build dari nol ya, termasuk sasisnya. Jadi kita harus tes jalan dulu. Kita harus tes kekuatannya juga. Kalau misal masih ada kendala, kita benerin lagi. Tapi kalau semuanya aman-aman aja, harusnya ya nggak nyampe sebulan motornya udah bisa kita serah terima ke Roy Ricardo. Segitu aja
aja untuk video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau masukan soal motor Roy Ricardo ini, langsung tulis aja di kolom komen. Videonya langsung aja gue tutup. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace.